Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Truk bermuatan pasir menabrak angkot yang ditumpangi rombongan ibu pengajian di jalur Purworejo arah Magelang. Akibatnya 10 orang tewas. Truk bermuatan pasir diduga remblong saat melintasi jalur Purworejo menuju Magelang. Tak terkendali, truk menabrak mobil angkot rombongan ibu pengajian. Truk baru berhenti usai menabrak warung dan rumah di pinggir jalan. Angkot hancur tak berbentuk, 10 orang tewas. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, sekretaris desa digerebek istrinya saat berselingkuh dengan wanita lain. Sang istri histeris mendapati suaminya bersembunyi di dalam kamar. Sekretaris desa dan wanita selingkuhannya diamankan di Mapolsek Adiwarna. Usai penggerebekan, puluhan warga mendatangi kantor desa menuntut sekretaris desa dipecat. Pemirsa, dituduh penculik seorang nenek dianiaya warga hingga luka-luka. Sempat kabur, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pria ini emosi menganiaya seorang nenek di Kampung Legok, Cianjur, Jawa Barat hingga luka-luka. Kejadian bermula saat nenek Aisyah hendak ke rumah anaknya, meminta tolong pada seorang bocah untuk melewati tanjakan karena kelelahan. Namun usai menolong, bocah tersebut langsung berlari. Warga yang melihat berteriak penculik hingga korban diamankan ke rumah warga. Tersulut emosi, orang tua bocah nekat menganiaya korban meski ada warga yang mengenali korban serta anak korban yang tinggal di desa tersebut. Karena terjadi pemukulan juga mungkin tidak kena, tapi kalau banyak sih yang orang-orang sini juga yang kena sebenarnya gitu kan. Seperti Pak Kadus juga dia itu tahu bahwa itu ibunya ini gitu. Sebelum iya ada isu anak saya diculik benar di bawah, terus pingsan di rumah anak saya itu. Terus saya memang mukul, udah banyak orang itu mukul, saking kagetnya saya lihat anak gitu di rumah pingsan. Korban saat ini dirawat intensif di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews laporkan. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan dinonaktifkan setelah menembak remaja saat membubarkan tawuran. 2 remaja tertembak, seorang diantaranya tewas. Keluarga meminta polisi transparan mengusut kasus ini. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman syuhada remaja 16 tahun yang tewas tertembak Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan. Penembakan terjadi saat polisi membubarkan tawuran di kawasan Tol Belmera, Medan. Selain syuhada, seorang remaja lain juga terkena tembakan di tangan dan masih dirawat intensif. Keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kematian syuhada. Harapan saya, Pak, ya gimana baiknya lah, Pak, kan gitu kan. Diusut tuntas lah penembakan. Iya, Bapak. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah lokasi mulai dari tembok pembatas tol hingga CCTV. Akibat kejadian ini Kapolres Pelabuhan Belawan dinonaktifkan. Polda Sumut membentuk tim khusus untuk pemeriksaan. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi, ya. Kita nggak main-main terhadap penegakan hukum. Tawuran terjadi Minggu dini hari saat mobil AKBP Oloan memasuki Tol Belmera. Pelaku tawuran mengadang mobil dinas Kapolres dengan senjata tajam. AKBP Oloan turun dan melepas tembakan ke kaki, namun kondisi gelap hingga jatuh korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang komika asal Makassar mengaku menjadi korban kekerasan seksual saat ia masih remaja. Pelaku ASN yang juga seorang guru mengaji di sebuah masjid ditangkap polisi. Korban 16 santri laki-laki. Pengakuan komika EP menceritakan pengalaman pahitnya menjadi korban kekerasan seksual saat ia masih remaja viral di media sosial. Keberaniannya membuat pelaku berinisial SD 49 tahun ASN guru sekolah dasar dan guru mengaji berhasil ditangkap polisi dengan korban 16 santri remaja laki-laki sejak 2004 di Masjid Baitul Rahmat Jalan Bontoramba, Makassar. Aksi bejat pelaku berdalih memeriksa apakah korban sudah akil balik di sekretariat masjid. Ironisnya pelaku bahkan meminta para korban sumpah menggunakan Al-Quran untuk tidak melapor.
yang rentang waktunya, ada yang masih bisa diselidiki, ada juga yang sudah tidak bisa karena sudah daluarsa. Polisi masih mencari kemungkinan korban lain dan menunggu komika EP memberikan keterangan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terancam maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, baru 7 bulan menjabat anggota DPR, Ahmad Dhani tersandung 2 kasus etik membuatnya diperiksa di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD hari ini. Politisi Gerindra itu dilaporkan atas pernyataannya yang dinilai seksis dan menghina marga tertentu. Anggota DPR artis Ahmad Dhani terseret dugaan pelanggaran etik. Politisi Partai Gerindra itu diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD atas 2 laporan. Pertama, laporan Joko Priyoski terkait pernyataan Dhani dalam rapat dengan PSSI. Dhani menyebut PSSI seharusnya menaturalisasi pemain yang ciri fisiknya mirip orang Indonesia. Ia juga mengusulkan naturalisasi mantan pemain berusia di atas 40 tahun dan dinikahkan dengan perempuan Indonesia. Kedua, Dhani juga dilaporkan atas dugaan menghina marga. Dhani menulis nama Ryan Pono dengan Ryan Porno dalam undangan terbuka diskusi royalti musik. Atas laporan itu, Ahmad Dhani mengaku hanya kepleset lidah. Semua wartawan yang hadir yang di sini maupun yang di sana juga yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan saat itu juga tidak ada kemarahan atau apapun. Kalau memang itu dirasa ada unsur kesengajaan. Partai Gerindra telah mengingatkan Ahmad Dhani untuk menjaga lisan saat berbicara dan mengemukakan pendapat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih berlanjut setelah RK melaporkan Lisa Mariana atas pencemaran nama baik. Kini giliran Lisa menggugat RK secara perdata. Usai dilaporkan Ridwan Kamil dengan pasal pencemaran nama baik, selebgram Lisa Mariana balik menyerang RK. Lisa Mariana kini menggugat RK secara perdata. Gugatan dilayangkan melalui PN kelas 1 Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin setelah tanggal 26 ya. 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa Lisa Mariana berawal saat Lisa mengaku hamil anak RK. Lisa menyebut hubungannya dengan RK terjalin sejak 2022, namun tidak pernah mendapat nafkah dari RK. Merasa terus disudutkan, RK melaporkan Lisa atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melapor.